Oke, selamat malam Pak Donald dan Cibivi ya, kungsi pacai ini. Wah, kungsi-kungsi. Waduh. Ya, di tahun baru Imlek ini nih, tahun macan air ya, macan air ini kita live pertama kali ya, Pak Perdana ya, sama Pak Donald dan Cibivi ya. Mudah-mudahan live ini nanti sebagai jalan untuk menuju market bullish. Wah, ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau marketnya lagi turun dulu nggak apa-apa lah ya, peluang juga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam kali ini kita ditemani oleh Pak Donald dan Cipi seperti biasa ya. Kita juga terima kasih banyak nih Pak atas kesediaannya Pak untuk berbagi lagi Pak bersama kita. Ya, dalam beberapa waktu ini nih saya lihat juga di Instagram, di YouTube, di TikTok, wah ramai banget tuh dengan kita ngomongin tentang penipuan-penipuan ya, yang kayak ada apa sih, option trading gitu ya, atau apapun tradingnya, robot trading itu banyak yang kena juga tuh kondisi seperti itu nih. Nih Pak, menyikapi hal seperti itu bagaimana nih Pak Donald kira-kira Pak? Ya, saya sih nggak terlalu mengikuti ya, tapi ini kan bukan cerita baru ya, bukan cerita baru. Ada banyak cerita yang sama di sebelumnya, sehingga kan harusnya kita belajar dari sini kenapa sih itu bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat dari Warren Buffett biasanya ngasih apa namanya nasihatnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau Anda mau masuk ke sebuah bidang untuk berinvestasi, ya kan, pahami dulu. Pahami dulu. Jadi Anda harus tahu barang apa itu ya, robot-robot seperti itu ya. Apakah emang too good to be true ya? Gimana track recordnya sebelumnya? Apakah emang ini sesuatu yang legal, ya kan? Jadi harus dicek dulu kan legal atau tidak. Biasanya kan kalau investasi-investasi yang bisa merugikan banyak orang, termasuk investasi bodong itu kan banyaknya atau hampir semuanya tidak legal ya, tidak legal. Jadi harus dipastikan legal atau tidaknya. Yang kedua, too good to be true atau tidak, ya kan? Dan yang ketiga ya Anda harus mendalami itu, mengerti, memahami binatang apa itu dia. Jadi kalau emang memutuskan ternyata masuk, pada saat masuk itu Anda udah tahu, udah punya pengetahuan, udah punya pemahaman yang benar terkait dengan trading itu ya. Itu yang harus dilakukan. Karena begitu kita tidak tahu, ya kita tidak mengerti resikonya, ya akibatnya pada saat resiko terjadi ya kita tidak ada mekanisme untuk memitigasi resiko itu, dan banyak orang yang sudah menjadi korban ya kan. Dan bagi saya pribadi ya untuk forex atau mungkin ya kripto ya, seringkali kan itu kita tidak bisa melihat sebagaimana layaknya sebuah investasi, underlying asetnya apa. Ya kan, kalau Anda mau trading forex ya kan, ataupun kripto ya, underlying asetnya apa? Apa yang bisa dijadikan dasar bagi kita untuk menilai ya barang itu sebuah investasi yang bagus atau tidak. Kalau kemudian dia nggak ada aset yang jelas. Beda mama misalnya kalau kita beli rumah atau kita beli tanah, ya kan? Itu jelas, asetnya jelas. Bagaimana kita mengukur valuasi sebuah rumah atau tanah, itu bisa dilakukan. Kita tahu ya, kalau kita beli di harga 100, itu murah atau mahal. Ya, kita bandingkan dengan harga pasar, kita bandingkan dengan asetnya, kualitas asetnya, kita bisa ketahuan nih, wah, gue beli aset ini murah atau kemahalan. Nah, kalau forex atau kripto karena dia nggak punya underlying aset, kita nggak bisa mengukur atau menentukan ya nilai yang kita berikan itu murah atau premium. Nah, ini yang jadi permasalahan, sehingga kegiatan-kegiatan seperti aktivitas forex ya, robot gitu ya, ataupun kayak kripto itu tidak bisa dimasukkan sebagai kegiatan investasi. Nah, ini yang mungkin harus dipahami ya.
karena tidak ada underlying asetnya. Kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin banyak dipengaruhi oleh sifatnya yang spekulan gitu ya, spekulan, atau cenderungnya lebih, kalau menurut Warren Buffett ya, itu seperti gambling ya, seperti gambling. Anda tidak punya pengetahuan yang cukup besar, Anda tidak punya pengetahuan terkait dengan itu, ya kan? Tidak ada underlying asetnya. Nah, itu mirip mungkin dan kegiatan pada saat kita berjudi di Las Vegas. Jadi jika kita bermain ya di aktivitas seperti robot trading ya atau forex, mindsetnya jangan pakai mindset investor. Jadi mungkin lebih cocoknya mindsetnya sebagai mindset spekulan ya, di mana ada sebuah kesenangan ya, ada adrenalin yang bermain di situ, bekerja di situ, sehingga pada saat kita menang itu sangat menyenangkan. Jadi orang mungkin bisa kecanduan dari situ ya. Tapi di satu sisi ya ada peluang yang sangat besar kita kalah. Sehingga dalam banyak kasus orang itu banyak yang kehilangan uangnya dari situ. Bukannya bertambah tapi kehilangan. Oleh karena itu di kepalanya atau di mindsetnya harus disiapkan bahwa ini bukan investasi, uang saya mungkin tidak akan bertambah dan ada potensi yang besar uang saya akan habis dari kegiatan ini. Jadi ini yang harus disiapkan. Kecuali Anda tahu ya secara mendalam, Anda sudah belajar ya bahwa ada kok beberapa orang yang bisa berhasil. Ya itu silakan. Tapi saya kurang paham seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu Anda paham. Lihat izinnya, ya kan? Pahami cara bermainnya. Kalau emang itu bisa terbukti ada track recordnya ya, ada beberapa orang yang bisa berhasil, Anda kenal betul, ya silakan. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, lebih baik kalau Anda tidak paham, lebih baik hindari. Ada banyak alternatif investasi yang lain yang bisa Anda lakukan. Tapi di kepalanya harus memakai prinsip investasi, ya kan? Investasi itu apa? Jangka panjang, ya kan? Kalau kita masuk berinvestasi ke sebuah aset, ya kan? Return yang kita harapkan itu akan cukup signifikan, besar, tapi bisa diperoleh dalam beberapa tahun ke depan. Enggak 1-2 hari, enggak 1-2 minggu, ya enggak 1-2 bulan, tapi mungkin butuh tahunan. Ya kan, sama seperti kita beli tanah. Beli harganya murah, jual di harga tinggi ya. Nah, dengan melihat faktor fundamentalnya misalnya strategis. Nah, itu mindsetnya harus seperti itu, bahwa kita berinvestasi itu untuk jangka panjang, beli di harga murah, barang-barang yang bagus, lepas di harga tinggi. Nah, ada banyak alternatifnya yang bisa Anda pilih ya. Apakah Anda mau masuk ke tanah, properti, real estate, apakah Anda masuk ke saham, atau Anda mau masuk ke bisnis ya, franchise misalnya. Tapi sebelum Anda masuk, pastikan miliki mindset berinvestasi. Yang kedua juga pelajari bidang itu. Ini harus dilakukan. Kalau Anda paham, baru Anda lakukan kegiatan investasi. Kalau Anda tidak paham, lebih baik jangan berinvestasi. Otherwise, nanti bukannya cuan, malah justru boncos. So, make sure ya Anda paham betul bagaimana memiliki sebuah investasi yang benar, memiliki mindset berinvestasi yang benar, dan bagaimana memahami kegiatan berinvestasi di bidang itu, apakah di saham, properti, atau di bisnis. Oke, jadi sebenarnya kalau mau kita ngomongin mau main lah, bukan investasi ya Pak ya. Mau main berarti harus sudah siap, duit juga hilang ya Pak ya. Demi kesenangan ya, mungkin gitu ya Pak. Intinya ke sana ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini saya mau nanya ke Ci Vivi nih sekarang Ci. Kan marak juga tuh flexing ya, flexing gara-gara dari influencer tuh saya dapat dari hasil dari ini tuh adalah seperti ini. Gimana pendapatnya tuh Ci? Ya balik lagi ya, kita mesti kenal sama yang kita beli, dan kita beli apa yang kita kenal kan. Nah kita beli kan nggak bisa sembarangan kan, selain kita kerja return tapi keamanan kan, trust kita nyaman nggak beli itu gitu kan ibaratnya ya. Nah ini kita tuh ada kayak begitu kan. Kalau yang terlalu berlebihan, biasanya kalau investasi yang robot-robot yang bodong-bodong, dia akan menjanjikan sesuatu yang di luar nalar kan. Karena kita kan, wah ini luar biasa returnnya. Jadi returnnya biasanya cukup tinggi di atas rata-rata dan too good to be true biasanya.
Nah, terus hasilnya hasil pasti. Nah, itu yang mesti kita aware. Kalau ditawarin orang ini ikut ini nih, hasilnya sekian, pasti tiap bulan. Nah, itu Bapak Ibu dicek ulang lagi, itu apa sebetulnya gitu. Ngerti nggak, kita nyaman nggak sama itu. Nah, terus mungkin saya punya nomor ini ya, OJK. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditawarin sama investasi nih, saya tertarik nih sama investasi ini, dicek ke OJK ya. Ini ada nomornya nih ya. Telepon bisa ke nomor 157. Terus kalau WhatsApp ada nomor 081 157 157 157 atau bisa email ke OJK buat ngecek ini aman bener nggak investasi ini gitu kan. Banyak tuh kita kan nggak bisa ngejudge ini bohong ini bener, siapa tahu ada yang bener juga kan kayak gitu ya. Dicek aja supaya legalitas secara legal kan udah benar ya, mungkin tinggal kita gimana cara berinvestasinya. Tapi kalau udah nggak legal, ya gimana kita bisa untung kalau itu resikonya bisa hilang gitu, ibaratnya gitu kali ya. Oke, ya jadi mungkin lebih aware ya buat teman-teman juga yang mungkin jadi sebelum investasi lebih baik dicek juga legalitasnya ya, mungkin ya. Tadi kan nomor OJK juga tadi kan dicantumkan sih ya, mungkin di link deskripsi kali ya. Nah, dicantumin biar bisa ngecek ya, jangan sembarangan ini bagus beli semua diikutin gitu, jangan. Oke, nah Pak gimana nih kalau saya balik ke Pak Donald nih sekarang nih Pak. Kalau dari Pak Donald sendiri kan banyak juga tuh yang cuan ya, yang untung gitu kan, sambil memamerkan gitu Pak kekayaannya itu Pak. Itu gimana tuh Pak pendapatnya Pak? Kan banyak yang tergoda juga ya Pak dengan hal tersebut ya. Gitu. Dianit Pak. Bisa jadi mereka emang cuan ya. Saya juga ada melihat beberapa teman saya yang kayaknya cuan gitu ya. Mereka demonstrate itu di sosial medianya. Tapi memang selalu ya kalau mama kita berinvestasi itu selalu kita harus cukup kritis yang melihat resikonya. Yang pertama, jangan percaya apa yang Anda lihat di sosial media, ya kan? Karena itu sangat mudah untuk direkayasa lah. Itu mungkin pengetahuan umum ya. Yang kedua, kalau Anda lihat pola dari investasi-investasi bodong ya, biasanya memang menawarkan sebuah hasil yang mudah dengan hasil yang tinggi, ya kan? Tapi itu nggak sustain ya. Coba aja Anda lihat ya, apakah ada ya robot-robot trading yang udah puluhan tahun gitu ya, yang orang yang berhasil dapat dari itu puluhan tahun, ada nggak sih? Ya kan? Ini mungkin fenomena. Saya nggak tahu apakah setahun, 2 tahun, tapi coba tunjukkan seseorang yang emang menikmati cuan dari robot ini selama puluhan tahun. Apakah ada ya kan? Makanya jadi Anda lihatlah pola-pola yang bodong itu kan seperti itu ya. Dan kadang-kala kan emang seperti itu ya gayanya. Biasanya di awal-awal dikasih senang ya kan. Tapi kemudian di awal-awal kan masuknya sedikit ya. Tapi pada saat dia udah mulai masuk dana besar, seringkali hasilnya tidak semenyenangkan waktu di awal. Dan begitulah Las Vegas ya. Kalau Anda masuk berjudi dengan uang kecil, seringkali Anda menang. Tapi begitu Anda yakin bahwa Anda jago gitu kan, Anda akan dapat return yang lebih besar. Nah, begitulah mungkin di saat itulah ya Anda akan kehilangan uang Anda dalam jumlah besar. So, ya saya sih tidak menutup mata, ada aja mungkin yang profit ya. Tapi kalau melihat sejarahnya dan melihat korbannya yang banyak, menurut saya sarankan lebih baik jangan ya, lebih baik hindari. Ada jalan atau cara berinvestasi yang jauh lebih aman dan jauh lebih sustain ya, konsisten bisa memberikan cuan. Kita bisa lihat banyak contoh-contohnya ya, mau di properti, mau di saham, mau di bisnis, ya kan? Tapi kan emang semua itu butuh kerja keras ya. Nah ini mungkin akar masalahnya yang perlu disadari bahwa ada banyak orang yang korban ini ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat.
sehingga mereka tidak ingin kerja keras, pinginnya santai, ya rebahan, tapi kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini yang berbahaya. Padahal jika kita ingin mendapatkan keberhasilan, ya di mana-mana hukumnya sama ya, harus kerja keras. So, kalaupun berinvestasi di saham, di real estate, di bisnis, ya sama gitu ya. Kita harus pahami itu saham, itu pahami properti, ya kita pahami juga itu bisnis. Hanya dengan cara seperti itu, ya kita bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. Nggak ada tuh cara cepat menjadi kaya. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, lebih baik kita menghindar. Ya, keuntungan signifikan 10% per bulan, wah, gitu ya, berbahaya itu. Lebih baik dihindari. Lebih baik Anda mulai coba belajar menambah skill ya. Apakah itu berinvestasi di bursa saham mungkin ya, bisa belajar. Ada banyak tempat yang bisa dijadikan acuan untuk belajar. Dan mumpung Anda masih muda, panjang ya, mungkin bisa mulai berlatih dari sekarang. Oke ya, jadi mungkin balik lagi, tidak ada jalan pintas menuju sukses gitu ya, kalau kita sebut ya. Semua butuh kerja keras ya, bahkan di saham pun juga kerja keras ya, bukannya cuma rebahan doang dapat cuan langsung lipat-lipat ya, gitu kan. Ya. Oke ya, dari Bapak Ibu sekalian, tolong nih teman-teman kalau ditawarin suatu investasi ya, tolong mungkin dianalisa kembali dan dicek keabsahannya. Mungkin tadi sudah ada link yang diberikan oleh CBP ke OJK ya, bisa cek juga apakah legalitasnya seperti gimana, apakah legal atau tidak ya. Yang legal aja juga mungkin perlu dianalisa kembali, dikaji ulang juga dan dipelajari gitu ya, bukan berarti kan langsung main begitu saja udah oke gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, balik lagi ya, saya harapkan mungkin kita lebih hati-hati. Semoga di tahun Tiger ini nih, tahun macan air ini, kita semua bisa menghindari banyaknya hal-hal seperti ini, dan semoga semua teman-teman bisa cuan bareng-bareng sama kita ya. Thank you banyak Pak Donald dan CBP atas insight-nya. Kita jumpa kembali di video-video berikutnya ya. Thank you Pak Donald. Dadah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free.